Halo sahabat sehat, pernahkah Anda mengalami situasi anak demam, lalu matanya tiba-tiba melirik ke atas hingga terlihat hanya bagian putihnya? Banyak orang tua menyebut kondisi ini sebagai mata tinggi. Pemandangan ini sering membuat panik, karena biasanya disertai tubuh kaku, tidak sadar, bahkan menggigil. Kondisi ini dikenal sebagai kejang demam, suatu reaksi tubuh anak ketika suhu naik mendadak. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, kejang demam paling sering terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun. Meski sering berakhir tanpa dampak jangka panjang, orang tua perlu tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita bahas langkah pertama, pertolongan. Baru setelah itu, kita masuk ke tanaman herbal yang bisa membantu menurunkan demam anak setelah kondisi stabil. Pertolongan pertama, saat mata anak naik karena demam. Langkah utama yang perlu diingat orang tua adalah tetap tenang saat anak mengalami kejang, termasuk ketika bola matanya melirik ke atas. Posisikan anak di tempat datar, miringkan tubuhnya agar tidak tersedak. Longgarkan pakaian agar pernapasan lebih lancar. Jangan pernah memasukkan makanan, minuman, atau benda apapun ke dalam mulut anak. Catat berapa lama kejang berlangsung. Jika kejang lebih dari 5 menit, berulang, atau anak tidak sadar setelah kejang, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Setelah kejang mereda dan anak sadar kembali, barulah orang tua boleh memberi minum, obat penurun panas, atau pilihan herbal pendukung. Penyakit dan penyebab singkat. Kejang demam muncul akibat lonjakan suhu tubuh. Penyebab paling umum adalah infeksi virus atau bakteri yang menimbulkan panas, misalnya flu, radang tenggorokan, atau infeksi telinga. Saat suhu tubuh naik mendadak, otak anak yang masih dalam tahap perkembangan merespons dengan aktivitas listrik berlebihan. Itulah mengapa timbul kejang dan bola mata bisa melirik ke atas. Jadi ingat, masalah utama ada pada suhu tubuh yang tinggi. Nah, setelah memahami penyebabnya, kita akan masuk ke pembahasan tanaman herbal yang dipercaya dapat membantu menurunkan panas dan mempercepat pemulihan setelah kejang reda. Tanaman pertama yang sering digunakan adalah daun sirih atau daun kelor. Daun sirih berbentuk bulat lebar, ujungnya runcing, berwarna hijau mengkilap dan tumbuh merambat. Sedangkan daun kelor berbentuk kecil-kecil oval dengan batang pohon yang mudah tumbuh di pekarangan. Daun sirih mengandung senyawa eugenol, tanin, dan flavonoid. Eugenol memiliki efek antimikroba, tanin membantu meredakan peradangan, sementara flavonoid bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh dari stres akibat demam. Daun kelor sendiri mengandung vitamin C, beta-karoten, serta quercetin yang menurut penelitian berperan menurunkan peradangan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Cara penggunaannya sederhana. Daun sirih atau kelor bisa diremas lalu ditempelkan sebagai kompres di dahi, ketiak, atau lipatan paha anak untuk membantu menurunkan panas. Pilihan lain, daun kelor bisa direbus, lalu airnya digunakan sebagai kompres hangat. Metode ini bukan untuk menghentikan kejang, tetapi membantu mengontrol suhu tubuh agar tidak terlalu tinggi. Tanaman kedua, bawang merah. Bentuknya pasti sudah sangat dikenal. Umbinya kecil berlapis, kulit berwarna merah keunguan, aromanya khas. Bawang merah mudah ditemui di pasar tradisional maupun modern. Bawang merah mengandung senyawa quercetin, flavonoid, dan minyak atsiri. Quercetin bekerja sebagai antiinflamasi alami, flavonoid membantu menurunkan panas, dan minyak atsiri memberikan efek vasodilatasi sehingga aliran darah lebih lancar. Cara pemakaiannya beragam. Tradisi lama sering mengoleskan parutan bawang merah yang dicampur minyak kelapa pada punggung, perut, atau telapak kaki anak. Cara lain adalah merebus bawang merah, lalu menggunakan air rebusannya untuk kompres hangat. Efek hangat dari bawang merah dipercaya membantu menurunkan suhu tubuh anak secara perlahan. Tanaman ketiga sebenarnya bukan daun atau umbi, melainkan produk alami yang dihasilkan lebah, yaitu madu. Madu memiliki tekstur kental berwarna kuning keemasan hingga coklat tua, dan di pasaran dijual dalam bentuk cairan murni botolan. Madu mengandung glukosa, fruktosa, flavonoid, serta enzim glukosa oksidase. Flavonoid dalam madu berperan sebagai antioksidan. Enzim glukosa oksidase menghasilkan hidrogen peroksida yang memiliki efek antibakteri, sementara gula alami memberi energi cepat pada tubuh yang sedang lemah akibat demam. Madu sangat baik diberikan untuk anak usia di atas 1 tahun. Caranya cukup 1 sendok teh dicampur air hangat, diminum setelah anak sadar dan bisa menelan dengan baik. Selain menambah energi, madu membantu menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang infeksi berulang. Namun ingat, jangan berikan madu pada bayi di bawah usia 1 tahun karena risiko botulisme. Penutup.
Jadi sahabat sehat, ketika anak mengalami mata naik ke atas saat demam, itu pertanda kejang demam. Fokus pertama adalah melakukan pertolongan darurat yang benar. Setelah kondisi stabil, barulah bisa dibantu dengan herbal seperti daun sirih atau kelor untuk kompres, bawang merah untuk olesan atau kompres, dan madu untuk membantu pemulihan. Kesehatan anak adalah prioritas. Herbal boleh digunakan, tapi jangan lupa tetap konsultasi ke tenaga medis. Selain itu, pencegahan juga penting. Cukupkan waktu istirahat, berikan makanan bergizi, jaga asupan cairan, dan ajak anak berolahraga ringan sesuai usianya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk orang tua yang sedang belajar menghadapi kejang demam pada anak. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang tua mendapat informasi kesehatan yang benar.